Sunarita menyajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين jamaah Jumat rahimakumullah, tentu kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Jalla wa'ala yang menciptakan seluruh apa yang ada di jagat raya ini, yang menciptakan jin dan manusia, dan dialah Allah Azza wa Jalla yang menghidupkan dan yang mematikan, yang menetapkan masing-masing dari hambanya ada batasan waktu tinggalnya mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan kembali kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh karenanya, sebagai seorang makhluk, sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus selalu menyadari bahwa kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang kekal. Kehidupan dunia bukanlah kehidupan di mana kita akan tinggal selamanya. Namun hidup di dunia adalah merupakan kehidupan yang fana. Semua nanti akan punah. Semuanya akan meninggalkan dunia dan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz
wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya akan disempurnakan apa yang kalian amalkan di dunia. Maka siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, maka sungguh dialah yang meraih kemenangan, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu. Demikian pula Allah Azza wa Jalla berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian, dan kami menguji kalian dengan keburukan, demikian pula kebaikan, dan kalian pasti akan dikembalikan kepada kami. Demikian banyak firman-firman Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim yang senantiasa mengingatkan hamba-hambanya akan hakikat kehidupan dunia yang fana ini, kehidupan yang sementara. Kita semua akan merasakan kematian dan meninggalkan dunia. Lalu yang menjadi pertanyaan besar yang harus ada di dalam setiap diri kita, apa yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa nasib kita setelah kehidupan dunia, di mana setiap kita akan menghadapi hari penghisaban, hari di mana setiap hamba akan dicatat dan akan dibuktikan setiap apa yang pernah mereka amalkan dalam kehidupan dunia. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Apabila amalan saleh yang dia lakukan, maka kebaikan pula yang akan dia dapatkan. Namun apabila keburukan dan kejahatan dalam kehidupan dunia, maka keburukan pula yang akan dia lihat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah, di mana setiap hamba akan diberikan kitab yang di dalamnya berisi catatan-catatan amal yang pernah diamalkan dalam kehidupan dunia. Maka hendaknya kita memikirkan hari itu, ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum datang hari penyesalan, sebelum datang hari kiamat ketika seorang hamba dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu kemudian dia menyesali tentang hari-hari yang telah dia lalui dalam kehidupan dunia tanpa amal saleh, tanpa ibadah, tanpa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah membaca ayat-ayat Allah Jalla wa'ala, tidak membaca Al-Quranul Karim, tidak memahami agama Allah Jalla wa'ala, tidak mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di dalam catatan amalannya kebanyakannya berisi amalan-amalan keburukan, perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dia lakukan dalam kehidupan dunia, sehingga dia menyesali apa yang telah lalu. Namun hari penyesalan, hari yang tidak akan bermanfaat. Penyesalan pada yaumul qiyamah adalah penyesalan yang tidak akan berarti sama sekali. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa anzirhum yawmal hasrah idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Dan berilah peringatan kepada mereka tentang yaumul hasrah, tentang hari yang penuh dengan penyesalan, ketika setiap perkara hamba telah ditetapkan dalam keadaan mereka lalai dan mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hati-hati dari fitnatud dunia, hati-hati dari fitnah harta, hati-hati dari fitnah jabatan,
hati-hati dari berbagai macam fitnah yang dapat menyebabkan seorang menyimpang dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan mereka lalai dari beribadah kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Yaumul Qiyamah adalah hari yang penuh dengan penyesalan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila telah datang kematian menjemput salah seorang dari mereka, lalu mereka dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada yaumul qiyamah, maka dia mengatakan, ya Rabb, wahai Rabbku, irji'un, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan, mungkin saja aku akan kembali beramal salih, aku akan kembali beribadah yang telah aku tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak sama sekali, itu hanya kalimat yang dia ucapkan, itu hanyalah merupakan kalimat-kalimat penyesalan. Dan setelah mereka meninggalkan kehidupan dunia, di sana ada alamul barzakh yang menjadi perantara antara kehidupan dunia dan hari kebangkitan. Mereka tinggal di alam barzakh, mereka tinggal di alam kubur hingga mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla juga berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian dilalaikan dengan harta-harta kalian, jangan kalian dilalaikan dengan anak-anak kalian yang menyebabkan kalian lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melakukan itu, maka sesungguhnya dia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan hendaknya kalian segera bersedekah, hendaknya kalian segera berinfak dari rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian kematian, sebelum datang kepada kalian kematian. Lalu kemudian dia mengatakan di hadapan Allah, ya Allah, mengapa engkau tidak perlambat kematianku, mengapa engkau tidak menunda kematianku, sehingga aku bisa bersedekah, aku bisa berinfak, dan aku menjadi orang-orang yang saleh. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengundur, tidak akan mengakhirkan, tidak akan menunda kematian satu jiwa apabila telah tiba waktunya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah tiba ajal mereka, tidak akan dimajukan dan tidak pula ditunda. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita selalu memikirkan akan adanya hari kematian. Dan hari kematian itu adalah merupakan hak yang akan menjemput siapapun dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun dia berada, berapapun usia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, suatu saat dia akan meninggalkan dunia. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa yang mengetahui apa yang dia usahakan keesokan harinya, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Apabila telah tiba ajal, ma'asyiral muslimin, maka dia akan menjemput seseorang dimanapun dia berada, meskipun dia tinggal di dalam benteng-benteng yang kokoh. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah.
Dimanapun kalian berada, maka maut itu akan siap menjemput kalian, meskipun kalian berada di benteng-benteng yang kokoh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu termasuk di antara amalan yang dianjurkan oleh Nabiullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasuluna al-Karim adalah memperbanyak untuk mengingat kematian. Mengingat kematian, kematian yang menghilangkan segala kenikmatan dan kelezatan dalam kehidupan dunia. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhihi ladzat al-maut." Hendaknya kalian perbanyak untuk selalu mengingat pelumat segala kelezatan dan kenikmatan hidup di dunia, yaitu kematian. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berziarah kubur? Agar kemudian kita melihat bahwa kita akan mengikuti mereka, kita akan menyusul orang-orang yang telah meninggalkan kita, yang telah meninggalkan dunia ini, agar kita melihat kuburan itu, bahwa kita pun akan kembali ke sana. Kita akan tinggal di ruang yang sangat sempit, dan di saat itulah setiap hamba akan bersiap-siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha tudzakkirkumul akhirah." Dahulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Adapun sekarang silahkan kalian mengunjungi kuburan itu. Silahkan kalian berziarah ke kuburan, karena dengan ziarah ke kuburan itu mengingatkan kalian akan kehidupan akhirah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang mukmin, hamba-hamba yang sadar akan arti kehidupan dunia, dan semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita menjadi orang-orang yang saleh, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia ini, manfaatkan kesempatan itu dengan memperbanyak amal saleh. Jangan menunda-nunda waktu. Nanti umur sekian baru saya beramal saleh, nanti menunggu usia tua baru saya akan beribadah. Kita tidak mengetahui kapan kita akan meninggalkan dunia. Berapa banyak dari manusia mereka telah meninggalkan dunia ini di saat mereka masih berusia remaja. Berapa banyak di antara mereka yang telah meninggal berusia belasan tahun, berusia 20-an tahun, 30 tahun, 40 tahun dan seterusnya. Kita tidak mengetahui kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, disebabkan karena kita tidak mengetahui, kita harus selalu dalam keadaan siap siaga untuk menghadapi kematian, agar kemudian kita menjemput ajal kita dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala ridha dengan apa yang kita amalkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, lalu kemudian beliau mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Jadilah kalian dalam kehidupan dunia ini seperti orang yang asing, orang yang tidak akan menetap dalam kehidupan tersebut, seorang yang tinggal di sebuah tempat di mana dia akan meninggalkan daerah itu, atau seperti seorang yang sedang melakukan perjalanan safar di mana dia akan sampai ke tujuannya. Kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang kekal. Inilah nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian nasihat ini diamalkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan beliau pun mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa."
wa khudh min sihhatika li maradik wa min hayatika li mautik. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, apabila engkau berada di sore hari, jangan menunda-nunda waktu hingga datangnya pagi hari. Apa yang kamu mampu untuk kamu lakukan di sore hari, amalkan, beramal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunda hingga pagi hari. Dan ketika engkau berada di waktu pagi, jangan menunda-nunda waktu untuk beramal saleh hingga sore hari. Segeralah beramal, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Manfaatkan kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu sebelum kematian itu menjemputmu. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang diberi bimbingan, diberi hidayah untuk berjalan di atas siratal mustaqim, di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala hingga kita bertemu Allah tabaraka wa taala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.